Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget kita ketemu lagi di vlog kajian ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi semangat terus untuk belajar agama. Pelan-pelan tapi istiqomah, insya Allah. Di video ini kita bakal ngulik bareng tentang syarah atau penjelasan dari salah satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis ini bukan sembarang hadis ya, karena derajatnya paling tinggi dalam kesohihan dan juga rujukan utama setelah Al-Quran. Nah, kita nggak cuma baca hadisnya saja, tapi juga bahas maknanya, konteksnya, dan gimana kita bisa ambil pelajaran buat kehidupan kita sehari-hari. Yuk duduk santai, siapkan hati dan catatan kalau perlu. Kita mulai kajian ini dengan niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita buka buku tentang syarah hadis pilihan. Ini Bukhari Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kitab pertama yaitu tentang Thaharah. Hadis pertama, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung pada yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang hendak didapatkannya atau kepada wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Ada makna globalnya. Ini merupakan hadis yang agung dan menjadi salah satu kaidah Islam, yaitu qiyas yang benar untuk menimbang amal. Apakah amal itu diterima atau tidak? Seberapa banyak dan sedikitnya pahala amal itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa poros amal pada niat. Jika niatnya baik dan amalnya itu semata karena mengharap Allah, maka amal itu diterima. Jika niatnya selain itu, maka amal tersebut tertolak. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan persekutuan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi contoh yang dapat menjelaskan kaidah yang agung ini dengan hijrah. Siapa yang hijrah dari negeri syirik untuk mencari pahala Allah agar dekat dengan Nabi Muhammad dan mempelajari syariat, maka hijrahnya di jalan Allah, dan Allah memberikan balasan kepada hijrahnya itu. Adapun orang yang hijrahnya untuk mendapatkan harta dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala. Jika hijrahnya untuk kemaksiatan, berarti ia berhak mendapat hukuman. Niat dapat membedakan ibadah dari kebiasaan. Mandi umpamanya, jika dimaksudkan untuk mandi janabat, itu merupakan ibadah. Jika dimaksudkan untuk membersihkan badan dan agar badan merasa segar, itu merupakan kebiasaan. Niat dalam syariat mempunyai dua visi. Yang pertama ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan makna yang paling tinggi
dan hal ini menjadi topik pembahasan para ulama tauhid, sirah, dan akhlak. Yang kedua, visi yang kedua, pemisahan antara ibadah dengan yang lainnya, yang kemudian menjadi topik pembicaraan oleh fuqaha. Itu termasuk hadis jamami atau kata-katanya singkat namun mengandung makna yang luas, yang perlu diperhatikan dan dipahami. Tulisan yang sedikit ini tidak akan mampu memenuhi haknya. Al-Imam Al-Bukhari memulai sahihnya dengan hadis ini sebelum masuk ke setiap masalah ilmu dan dalam setiap babnya. Kesembilan hadis. Yang pertama, sesungguhnya poros berbagai amal berdasarkan niat, baik kebenaran, kerusakan, kesempurnaan, kekurangan, ketaatan, atau kemaksiatan. Siapa yang berniat riya dengan amalnya, berarti dia berdosa. Siapa yang berjihad umpamanya untuk meninggikan kalimat Allah semata, maka pahalanya menjadi sempurna. Siapa yang bermaksud mendapatkan harta rampasan di setiap niat itu, maka pahalanya berkurang. Siapa yang bermaksud mendapatkan harta rampasan semata, dia tidak berdosa. Namun dia tidak mendapat pahala sebagai mujahid. Hadis ini disampaikan untuk menjelaskan setiap amal, baik amal ketaatan dengan suatu gambaran maupun kemaksiatan dengan berbagai ragam niatnya. Yang kedua, niat merupakan syarat dasar dalam amal, tapi tidak dengan hulu atau melampaui batas dalam pengucapannya, yang justru dapat merusak ibadah. Sebab maksud suatu amal cukup dengan niat tanpa memaksakan diri dengan pengucapannya. Yang ketiga, bahwa posisi niat berada di dalam hati dan pengucapannya merupakan bid'ah. Wajib menghindari riya, sum'ah, ingin didengar orang, dan beramal untuk kepentingan dunia, karena sebagian dari hal-hal itu dapat merusak ibadah. Yang kelima, wajib memperhatikan amal hati dan pengawasannya. Yang keenam, hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam merupakan ibadah paling utama, jika hal itu dimaksudkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah hadis. Ibnu Rajab menyebutkan bahwa amal karena selain Allah ada beberapa macam. Terkadang dimaksudkan untuk riya semata, tidak dimaksudkan selain untuk pamer kepada manusia agar dapat meraup keuntungan duniawi. Yang demikian ini hampir tidak dilakukan seorang mukmin. Tidak diragukan bahwa yang demikian itu menggugurkan amal, dan pelakunya layak mendapat murka dan hukuman dari Allah. Terkadang amal dilakukan untuk Allah namun juga dicampuri dengan riya. Jika riya ini sudah mencampuri sejak awal, maka beberapa nas yang sahih menunjukkan kebatilannya. Tapi jika dasar amal ini untuk Allah, kemudian disusupi riya setelah itu, pelakunya juga berusaha untuk menyingkirkan riya itu, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa riya itu tidak menggugurkan amalannya. Para ulama salaf berbeda pendapat tentang membiarkan riya yang datang di tengah-tengah amal. Apakah riya itu menggugurkan amal ataukah tidak membahayakan pelakunya, serta diberikan balasan sesuai dengan niat wujudnya. Mungkin itu untuk pembacaan dari hadis pertama tentang niat dan hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.